Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat teduh kita hari ini dari Yesaya 46 ayat 1 sampai 9. Sedangkan ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari rahim sampai masa tuamu. Aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Penanggung beban. Damai dan ketenangan terhembus dengan lembut mendengar janji Allah pada ayat di atas. Mengurangi rasa khawatir yang berlebihan, membuka perlahan pintu-pintu harapan. Ada apa sebenarnya kok firman Tuhan hari ini berkata kepada umatnya demikian? Hai orang-orang yang kudukung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada apa sebenarnya? Saudara-saudara, pada masa itu umat Allah dalam tawanan, dalam pembuangan. Masa depan terasa suram, pengharapan semakin nipis. Umat Allah merasa berjuang sendirian dalam daya yang sangat terbatas. Seolah-olah beban itu tidak mau dilepaskan dari punggung mereka yang semakin berat. Namun ternyata Tuhan Allah tidak tinggal diam. Allah karena sudah membuat rancangan untuk segera melepaskan mereka dari penawanan. Kini dengan perantaraan sang nabi di sini mempersiapkan umat Allah untuk menyambut pelepasan itu dengan memberikan kepada mereka perasaan benci terhadap dewa-dewa dan memberikan keyakinan teguh akan Allah, yaitu Allah mereka sendiri. Itu sebabnya dikatakan, hai orang-orang yang kudukung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan mau supaya umatnya jangan lagi takut kepada dewa-dewa Babel. Ketakutan yang seakan-akan dewa-dewa itu dapat menghalangi pembebasan mereka. Allah yang membuat dewa-dewa itu akan ditundukkan dan dibuat tak berdaya. Sebaliknya, biarlah umat Allah percaya bahwa Allah lah yang telah sering melepaskan mereka dan masih melakukannya terus sampai sekarang. Ingatlah janji Allah bahwa Allah sendiri mau menanggung kamu terus. Bukan sebentar, bukan sementara. Tuhan mau supaya umatnya jangan membuat berhala bagi mereka, membuat patung Allah Israel, jangan. Apalagi mereka mau menyembahnya seperti orang Babel, menyembah ilah-ilah mereka. Jangan lagi bersikap bodoh seperti di masa lalu sampai akhirnya dibuang. Tetapi umat Allah biarlah memandang kepada Allah dan firman-Nya, bukan dalam sebuah patung. Biarlah mereka umat Allah ini mengandalkan firman-Nya itu saja dan janji-janji nubuatan tentangnya, dan kuasa Allah akan menggenapi semuanya itu. Dan biarlah umat tahu bahwa ketidakpercayaan manusia tidak dapat membuat firman Allah tidak mencapai tujuannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana pengalaman hidup dan pengalaman rohani umat Allah zaman dulu, kita pun seringkali merasa terbebani dengan berbagai masalah serta tantangan hidup. Kita merasa seolah-olah harus menanggung segala sesuatunya sendirian. Namun firman Tuhan hari ini menjadi sebuah penguatan bagi kita, karena Tuhan adalah penanggung beban yang setia dan kuat bagi kesukaran dan pergumulan umatnya. Nabi Yesaya
menunjukkan kontras antara Allah dan dewa-dewa palsu yang merupakan buatan tangan manusia yang tidak mampu menanggung beban bahkan untuk diri mereka sendiri. Ayat 3-4 berkata, Tuhan sungguh berbicara dengan lembut kepada umatnya Israel, kepada kita hari ini, mengingatkan umat akan hubungan yang dalam dan penuh kasih antara Allah dengan umatnya. Tuhan menegaskan bahwa dialah penanggung beban yang sejati, yang telah mendampingi umat sepanjang hidup. Tuhan menyatakan, hai orang-orang yang kudukung sejak dari rahim. Pernyataan Tuhan ini menunjukkan kepedulian Tuhan yang sangat mendalam dan berkelanjutan sejak awal kehidupan. Tuhan selalu hadir, bahkan sejak umat pertama kali ada. Tuhan memahami setiap detail perjalanan hidup umatnya, bahkan berjanji untuk tetap bersama-sama dengan umat sampai masa tua. Tuhan tidak hanya terlibat dalam fase awal kehidupan saja, tetapi setia sampai akhir. Inilah yang merupakan janjinya, bahwa tidak peduli berapa usia manusia, tidak peduli berapa berat beban hidup yang harus dihadapi, Tuhan terus menanggung dan terus menyokong hidup umatnya. Tuhan juga mengingatkan bahwa Dia tidak hanya menciptakan dan memikul beban umatnya, tetapi Tuhan juga menyelamatkan. Melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar. Tuhan itu setia sejak awal kehidupan kita dan Dia akan terus setia sampai akhir. Marilah kita senantiasa mengingatnya, menyerahkan dan mempercayakan beban hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memiliki kekuatan untuk membawa kita melalui tantangan yang kita hadapi, karena Dia adalah penanggung beban yang sejati. Percayalah dan percayalah terus. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.